Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai lewat bagian pelayanan barang dan jasa menggelar pelatihan bimbingan teknis kepada aparatur sipil negara. 1 bulan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Republik Indonesia Polres Pulau Morotai menggelar apel operasi kepolisian Zebra Kiraha tahun 2025. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Kamis 20 November 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara dari bumi Maluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini saudara, pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai lewat bagian pelayanan barang dan jasa menggelar pelatihan bimbingan teknis kepada aparatur sipil negara. BIMTEK tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi di masing-masing instansi. Abdul Farid Hasan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Provinsi Maluku Utara menjelaskan, kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa merupakan pelatihan bimbingan teknis sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini penting dalam hal meningkatkan SDM bagi ASN di lingkup Pemda Pulau Morotai. Kegiatan bimbingan teknis akan diakhiri dengan ujian kompetensi untuk menentukan peserta yang lolos dan tidak. Jadi pada 3 hari ini, mulai dari tanggal 15 sampai 17 November, itu pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui bagian layanan pengadaan barang jasa melakukan pelatihan bimbingan teknis, pelatihan sertifikasi pengadaan barang jasa dan jasa. Pelatihan ini cukup penting karena hal ini merupakan membentuk SDM PPJ di Kabupaten Pulau Morotai. Dan kami mengapresiasikan langkah dari bagian layanan pengadaan yang sangat strategis dalam mendukung pembentukan sumber daya manusia PPJ. Nah, di 3 hari ini pelaksanaan kegiatan BIMTEK itu sangat antusiasme dari peserta cukup luar biasa. Ini menandakan merupakan langkah awal bagi Pemda Kabupaten Pulau Morotai untuk nanti pada hari Rabu akan ada uji kompetensi PPJ level 1. Nah, kita berharap dengan pelatihan ini, BIMTEK ini, para peserta nantinya saat uji kompetensi bisa lulus dan mendapatkan sertifikasi sehingga mendukung program-program kerja dari badan bagian layanan pengadaan. Ketua Panitia Kegiatan BIMTEK BPBJ, Tovan Tanimbar menuturkan, kegiatan bimbingan teknis ini baru pertama kali dibuat oleh bagian pengadaan barang dan jasa Pemda Morotai. Tovan mengaku kegiatan ini tentunya sangatlah penting dibuat dengan tujuan meningkatkan SDM ASN di lingkup Pemda Morotai guna meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam hal menjadi penggerak program-program tertentu yang berkaitan. Terkait dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, kami dari pihak UKPBJ Morotai memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pulau Morotai, karena kegiatan tersebut ini dilakukan baru tahun ini perdana dan mengajukan BIMTEK secara besar dengan skala yang besar. Untuk itu kami sebagai panitia ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah dan rekan-rekan tim panitia yang
dilaksanakan acaranya selama 3 hari berjalan dengan lancar dan sukses. Kegiatan BIMTEK digelar di Aula Gedung Lantai 2 Kantor Bupati Pemda Pulau Morotai pada Senin pagi, diikuti oleh ASN di lingkup Pemda Pulau Morotai. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Saudara, 1 bulan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Republik Indonesia Polres Pulau Morotai menggelar apel operasi Kepolisian Zebra Kiraha tahun 2025. Operasi Zebra 2025 bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas di Kabupaten Pulau Morotai. Apel gabungan dalam rangka Operasi Zebra tahun 2025 di Kabupaten Pulau Morotai berlangsung Senin pagi. Gabungan pasukan yang terdiri dari Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Morotai bersama anggota Dinas Perhubungan serta personel Kodim 1514 dan personel TNI AU Lewatimena Morotai. Kapolres Pulau Morotai mengatakan, apel pagi hari ini adalah gelar pasukan untuk Operasi Kiraha juga Operasi Lilin menjelang Natal dan Tahun Baru. Operasi Zebra utamanya menyasar 4 hal yang paling utama, yaitu pengendara yang mabuk, pengendara yang tidak menggunakan helm, pengendara yang melawan arus lalu lintas, dan melakukan parkir sembarangan. Gelar pasukan Operasi Kepolisian Zebra Kiraha 25. Operasi ini dimaksudkan untuk menjelang dilaksanakannya Operasi Lilin dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Kemudian operasi Zebra Kiraha ini menyasar para pengendara yang tidak menggunakan helm, kemudian pengendara yang melawan arus, pengendara yang di bawah pengaruh minuman keras, kemudian juga para pengendara yang memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat yang tidak sesuai. Dengan harapan masyarakat akan sadar bahwa di jalan raya itu bukan kepentingan pribadi saja, tetapi kepentingan semua masyarakat umum. Sehingga diharapkan dengan adanya operasi ini masyarakat bisa tertib, bisa menjalankan semua kendaraan di jalan raya sesuai dengan prosedur maupun SOP yang ada. Diharapkan ke depannya pada saat operasi Zebra maupun setelah operasi Zebra, masyarakat akan sadar bahwa berkendara di jalan itu perlu suatu kesadaran untuk bisa melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga masyarakat akan tertib dalam berlalu lintas. Selain itu, Kapolres Pulau Morotai juga menambahkan, dalam operasi Zebra Kiraha ini tentunya diutamakan memberikan edukasi kepada setiap pengendara yang melakukan pelanggaran, tujuannya agar bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat Pulau Morotai dalam hal mengendara di momentum jelang Nataru ke depan. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Sementara itu, Kepolisian Resort Ternate menggelar Operasi Zebra tahun 2025. Operasi tidak hanya dilakukan di pusat kota, melainkan akan menyisir seluruh wilayah kota Ternate, dengan tujuan membangun masyarakat yang sadar dalam berlalu lintas. Operasi yang telah dilakukan sejak 17 November 2025 dipastikan akan dilaksanakan di seluruh wilayah kota Ternate. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas AKP Farha pada Selasa kemarin. Kepala Satuan Lalu Lintas AKP Farha menjelaskan, tujuan dalam operasi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas, bukan karena takut terhadap petugas melainkan karena demi keselamatan. Selain itu, penegakan hukum merupakan langkah terakhir dalam operasi, sedangkan keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Ia menambahkan operasi Zebra dilaksanakan di seluruh wilayah kota Ternate, mulai dari Ternate Utara hingga Ternate Selatan. Jadi hari ini kita dari Satlantas Polres Ternate melaksanakan operasi Zebra Kiraha tahun 2025 dengan sasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Jadi kita fokus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mau mematuhi aturan-aturan berlalu lintas. Bukan karena takut terhadap petugas, tapi karena keselamatan diri sendiri dan orang lain pengguna jalan. Itu kita
terus mengingatkan masyarakat melalui himbauan-himbauan patroli. Untuk Kota Ternate kita menyisir seluruh wilayah Kota Ternate secara bergantian tentunya setiap hari. Kalau kemarin kita ke wilayah utara, hari ini kita ke wilayah selatan. Mungkin besok kita akan mulai menyisir ke wilayah pulau di belakang gunung. Jadi tidak ada wilayah yang terlewat. Kita fokus ke seluruh wilayah Kota Ternate. Sasaran operasi Zebra 2025 adalah pengendara tanpa sabuk keselamatan, melawan arus lalu lintas, melakukan parkir liar, pengendara di bawah usia, penggunaan telepon saat berkendara, balap liar, pelanggaran batas kecelakaan, serta berkendara di bawah pengaruh alkohol. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Sejumlah informasi sesaat lagi usai jeda berikut ini. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara terus berupaya agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga, salah satunya melalui kegiatan Car Free Day. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Saifuddin Juba menyampaikan harapannya agar kualitas hidup masyarakat terus meningkat melalui kebiasaan berolahraga. Saifuddin Juba menuturkan kegiatan berolahraga akan terus dilaksanakan setiap minggunya. Hari ini kita melaksanakan gerakan Car Free Day dan ini kerjasama antara Pemprov Maluku Utara dengan Polda Maluku Utara dalam rangka untuk Porlantas Menyapa. Ya, itu rangkaian. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat terutama di Kota Sofifi, ayo kita gerakan untuk tertib lalu lintas tentunya, pakai helm yang baik, bawa SIM ya, kemudian ayo kita rutinitas untuk melaksanakan kegiatan olahraga di Sofifi. Ya, jadi seminggu kita lakukan rutinitas untuk gerakan olahraga agar kita sehat, kita bugar dan kita gembira. Car Free Day memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berolahraga tanpa gangguan kendaraan, sehingga masyarakat dapat lebih leluasa melakukan aktivitas fisik seperti jalan santai, jogging, senam hingga bersepeda. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Car Free Day juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Dispora berkomitmen terus mendorong dan menjadi wadah olahraga sekaligus memperkuat interaksi sosial sehari-hari. Faradil dan Betua, M. Gifari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Di tengah geliat Sofifi sebagai pusat pemerintahan di Maluku Utara, sebuah toko roti lokal tumbuh menjadi favorit masyarakat. Usaha yang berawal dari pesanan orang terdekat, kini berhasil menarik perhatian dengan variasi roti yang terjangkau. Seperti apa cerita di balik usaha ini? Berikut ulasannya.
Awalnya kan saya pegawai negeri, cuma karena urus ini masalah ini perusahaan kebanyakan di rumah, jadi saya mohon pensiun dini. Jadi saya buka cabang di sini satu. Awalnya sudah Ternate, yang kemarin udah Ternate. Baru 2008 mulai produksi roti. Nah, kemudian kan sudah ada tempat di sini ya, jadi karena di sana sudah ada, anak cuma 2, jadi saya bilang, lebih baik bikin 2, satu Topepi, satu Ternate untuk persiapan anak-anak saja. Sampai dengan sekarang berjalan ya, di sini 2021 mulai beroperasi di sini, 2021. Jadi kalau Ternate RM Bakery, kalau di sini AM Bakery, karena anak cuma 2, jadi satu-satu lah persiapan anak-anak. Awalnya cuma bikin sedikit. Cuma 2 kilo ojon tangan begitu, alhamdulillah sudah begini sudah. Tapi memang awal mulanya tuh dibuat rotinya untuk kalangan-kalangan yang dikenal saja untuk itu sudah. Memang awalnya sih kue-kue kering untuk persiapan Lebaran, cuma itu yang saya tahu. Cuma teman-teman bilang, aduh coba bikin usaha roti lah apa. Akhirnya kita coba bikin. Awalnya kan cuma sedikit begitu sudah. Mesin juga Bapak yang rakit semua. Kalau umpamanya kita beli sendiri, mungkin nggak bisa sebesar ini. Cuma waktu itu kan Bapak ovennya bikin sendiri, mesinnya bikin sendiri, semuanya bikin sendiri. Jadi waktu itu kan modal kan masih menipis, bukan masih menipis, memang menipis. Jadi pembuatannya cuma berkala begitu. Tapi memang Bapak yang bikin mesin. Dia mesin manual, dia bikin mesin roti. Ovennya dia bikin sendiri, loyang-loyang. Kalau kita untuk bikin langsung tak begitu nggak bisa. Jadi produksinya tuh dimulai dari pagi itu seperti apa kegiatannya? Kalau pagi mulai dari jam 7:30 ya, orang sudah mulai siap-siap. Persiapan bahan baku apa semua. Jam 8 sudah mulai start bikin. Bu izin bertanya, ini karyawannya dari start berapa sampai sekarang sudah berapa? Kalau start pertama sih cuma saya dan Bapak. Cuma saya dan Bapak pertama. Cuma karena sudah mungkin orderan sudah ada, saya tambah lagi keluarga, tambah dua. Ya alhamdulillah kurang lebih 50-an lah, tapi dibagi 2. 50-an. Ya kurang lebih begitulah. Saya tinggal kontrol saja, maksudnya tinggal kontrol, tapi saya lihat-lihat saja. Kalau begini saya bilang, bisa enggak bikin begini, gitu dah. Tapi enggak, kalau turun tangan enggak, tinggal lihat-lihat saja. Kalau mana yang lebih, kalau enggak tambah varian lah, tambah apa. Tapi ada chef langsung saja, saya tanya-tanya saja. Berapa sering kira-kira Ibu membuat inovasi dengan varian-varian roti yang berbeda-beda? Kalau masalah itu kan ada produk-produk kayak coklat. Dia datangkan chef. Kayak tepung terigu dari pabrik datangkan chef. Jadi kita tukar pikiran saja. Tapi kalau sama dengan coklat ini kan kebanyakan orang tawarkan bahan baku. Jadi langsung chefnya yang turun. Terigunya langsung chef yang turun. Bahan bakunya ada kayak mau perlembut roti supaya dia awet sampai berapa hari. Orang chefnya lagi yang turun. Tapi langsung dari pusat dan tawarkan terus. Jadi begitu saja ceritanya bagi samping. Kira-kira saja Bu, kira-kira omset pendapatannya tuh per bulan tuh berapa kira-kira aja Bu? Itu laba kotor ya, laba kotor anak-anak kemarin sempat laporan, saya tanya berapa, itu dia bilang sekitar 900 sekian, itu laba kotor.
laba bersihnya nanti ada sih dia bilang ada mama sekian kan kita harus dipotong karyawan sekian gaji apa semua bahan baku itulah baku terus sekitar begitu itu khusus Sofivi ternyata saya ada beda. Kalau Ibu harapannya untuk psikologi ini seperti apa, mungkin ada punya harapannya untuk harapannya utamanya anak-anak lah, anak-anak, cucu-cucu baru untuk masyarakat lah supaya lebih dekat lah. Jadi kita jaga kualitas terus sampai bagaimana bisa begitu kan. Iya. Saudara, berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampah. Polda Sulawesi Tengah berhasil mengungkap peredaran 60 kg narkotika jenis sabu-sabu jaringan internasional di Kabupaten Donggala. Ini menjadi pengungkapan sabu terbesar sepanjang sejarah Polda Sulteng berdiri. Polda Sulawesi Tengah mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan total barang bukti sekitar 60 kg. Jumlah ini menjadi yang terbesar yang pernah diungkap Polda Sulteng. Operasi penindakan dilakukan selama 1 pekan hingga akhirnya para tersangka ditangkap pada 13 November 2025 sekitar pukul 14.00 WITA. Dalam penindakan, 5 tersangka berhasil diamankan. Salah satu tersangka berinisial AF diketahui menjemput sabu dari Tawau, Malaysia dan membawanya masuk ke Kabupaten Donggala melalui jalur laut menggunakan kapal miliknya. 4 tersangka lainnya berperan sebagai kurir yang menerima paket sabu tersebut untuk diedarkan di wilayah Sulawesi Tengah. Kasus ini merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba lintas negara. Penangkapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan mendalam selama berbulan-bulan, mengikuti pergerakan para pelaku hingga akhirnya dilakukan penindakan. Dari perhitungan kepolisian, pengungkapan 60 kg sabu ini setara dengan menyelamatkan lebih dari 300.000 jiwa, yang jumlahnya hampir menyamai 1 kabupaten di Sulawesi Tengah. Polda Sulteng menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, termasuk Polres Donggala, BNN, serta dukungan masyarakat setempat. Personil di Polres Narkoba, Polda Sulawesi Tengah telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka, yaitu tersangka AF, tersangka MF, tersangka M, tersangka SR, dan tersangka I, dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih hampir 60 bungkus atau kalau ditimbang ini hampir 60 kg. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Polda Sulawesi Tengah dalam mendukung program Asta Cinta Bapak Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kelima tersangka kini terancam dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana narkotika yang selanjutnya akan diproses melalui persidangan. Polda Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba dan berharap para tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dari Palu, Rian, Farin, TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Saudara, pemerintah melalui Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan sosial berupa beras 20 kg dan minyak kita 4 liter kepada jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program Bansos ini dimulai dicairkan pada bulan November 2025. Sebanyak 18,27 juta keluarga di seluruh Indonesia akan menerima bantuan pangan dari pemerintah melalui Perum Bulog. Bantuan ini terdiri dari 20 kg beras berkualitas medium serta 4 liter minyak goreng minyak kita. Penyaluran dilakukan melalui jaringan distribusi Bulog bekerja sama dengan BGR Logistik Kementerian Sosial serta pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Mekanisme penyerahan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan daerah dan ketersediaan stok. Bansos ini diberikan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan pangan dan membantu masyarakat dalam menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok. Selain program ini, diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Di sejumlah daerah, penyaluran dilakukan secara langsung kepada warga dengan tetap memperhatikan prinsip tepat sasaran. Petugas memastikan keluarga penerima manfaat telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
Pemerintah menegaskan, program bantuan pangan ini akan terus dipantau pelaksanaannya agar berjalan lancar dan merata hingga ke pelosok negeri. Dengan dimulainya penyaluran bansos, beras, dan minyak kita ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional di akhir tahun 2025. Baris Romboropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Jumat 21 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.